Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Kali ini gue mau sharing cara monetisasi video YouTube kalian. Well, monetisasi itu gampangnya adalah gimana cara kalian mendapatkan penghasilan dari video YouTube yang udah kalian upload. Nah, spesialnya lagi nih, itu semua bisa dilakuin hanya dengan menggunakan handphone. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya. Thank you banget guys! Oke, jadi latar belakang gue pengen share video ini ke kalian semua adalah karena per tanggal 8 Mei 2020 kemarin, gue mencapai milestone yang, well, masih paling basic lah ya di dunia per-YouTubean, which is gue di-approve di YouTube Partner Program. Yang artinya, video YouTube gue sekarang udah dimonetisasi atau sudah memiliki penghasilan. Tapi karena memang baru berlangsung, sekarang kan tanggal 10 Mei ya gue record video ini, itu baru berlangsung 2 hari, jadi gue masih belum tahu penghasilan gue berapa. Tapi gue excited buat sharing ini adalah karena ternyata dalam keadaan sekarang ini penghasilan banyak yang jauh berkurang. Terus mata pencaharian juga makin sedikit. Kemudian juga ada orang-orang yang mungkin mendokumentasikan mereka masak, mendokumentasikan mereka dance cover, atau mereka nyanyi. Dan itu tuh juga, well, YouTube material gitu loh, bagus dan menghibur. Jadi ada beberapa yang bahkan gue approach juga kayak, kenapa nggak diabadikan aja di YouTube gitu. Mungkin itu bisa menambah penghasilan gitu ya di masa seperti ini kan, itu sangat dibutuhkan. Dan ini adalah salah satu cara yang, well, bisa dilakukan di saat sekarang. Kalau misalnya kerjaan yang inti itu agak berubah bisnis prosesnya, dan dari segi penghasilan juga mungkin ada yang mengalami pemotongan dan segala macam lainnya. Apalagi ini kan cuma modal handphone aja ya plus kuota sih kalau misalnya kalian memang menguploadnya ke YouTube. Karena kalau kalian handphone doang tanpa kuota ya nggak bisa tuh diupload ke YouTube ya. Nah sekarang jatuhkan motor itu lagi. Nah, tapi nih, nggak semata-mata video yang kalian upload ke YouTube itu langsung bisa mendapatkan penghasilan. So, ini adalah 3 step yang harus kalian lakukan supaya video YouTube kalian itu memiliki penghasilan. Langsung aja ke yang pertama. Jadi yang pertama itu, kalian harus mencapai milestone 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang. Jadi, in my case, gue mencapai ini dalam waktu kurang lebih 6 bulan. 6 bulannya ini dari waktu gue mulai aktif banget ya nge-upload video. Jadi channelnya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2010, dan itu sebagai wadah untuk gue mengupload gue main piano dulu. Dan itu persyaratan untuk monetisasi zaman dulu itu berbeda dengan monetisasi zaman sekarang. Nah, tahun 2018 akhir gue juga udah mulai upload lagi video sebenarnya, tapi itu nggak terlalu aktif. Bahkan dari kurun waktu 2018 sampai 2019 November itu nggak nyampe 10 video kalau nggak salah yang gue upload. Nah, gue mulai rutin banget nih, kayak seminggu minimal sekali, itu dari November 2019 akhir. Nah, dari 2019 November itu, gue sharing-sharing mengenai kanker. Kemudian, waktu tanggal 4 Mei, gue dapet email dari YouTube bahwasanya gue memang udah eligible buat apply YouTube Partner Program, which is gue udah eligible buat di-review untuk monetisasi. Jadi, kalau kalian mau ngeliat di mananya itu, apakah kalian udah eligible atau enggak, itu kalian bisa ke studio.youtube.com, tapi itu request and desktop site ya. Jadi kalau misalnya kalian lewat Safari Mobile atau Google Chrome Mobile atau browser mobile, itu dia nggak mungkin ke display Argo kayak gini. Nih, Argo kayak gini, itu akan ke display saat kalian request desktop site, kemudian pilih aja menu yang monetization. Ini juga bisa dari handphone. Jadi kalian dari handphone browsernya, tapi kalian request yang desktop website. Nah, memenuhi Argo ini itu merupakan step awal kalian untuk monetisasi. Gimana cara kalian mendapatkan 1000 subs dan 4000 jam tayang, itu sebenarnya tergantung dari creativity kalian membuat video. Kalau gue bilang sih berangkat dari hal yang kalian suka ya. Dan syukur-syukur hal yang kalian suka itu juga bisa berguna bagi orang yang menonton. In my case, gue sharing-sharing mengenai kanker gue. Dan itu juga latar belakangnya karena ada beberapa orang yang keep on asking, dan gue itu jadinya bisa mendirect mereka ke video aja kalau misalnya mereka memang ingin mengetahui lebih detail mengenai penyakit kanker gue, ketimbang gue harus mengetik hal yang sama berulang kali. Itu dalam hal gue. Jangan lupa untuk rutin upload video ya. Jadi kalau misalnya
menurut gue sih minimal seminggu sekali, itu udah minimal banget. Kalau misalnya kalian bisa lebih produktif dari itu dan konten kalian memang banyak, misalnya kalian suka ngedance dan bisa nge-cover dance itu terus-terus, ya why not gitu loh. Bahkan upload tiap hari, apalagi sekarang juga banyak kan kegiatannya di rumah aja, ya why not gitu. Apalagi kalau misalnya dance cover atau music cover, gue rasa itu lebih banyak kemungkinan orang akan berulang-ulang melihat video itu lagi, dan hitsnya makin banyak, kemudian juga ditontonnya itu juga banyak. Apalagi kalau kalian memang udah memiliki jumlah follower yang cukup banyak di media lain, itu kalian bisa yang melakukan yang namanya cross platform promotion. Jadi ya kalian beritain bahwasanya kalian sudah mengupload sesuatu di YouTube, please watch this gitu, dan syukur-syukur kalau konten kalian memang berguna gitu ya, useful buat others juga, itu akan cepet gitu ya. Dan kalau gue sih 6 bulan itu hitungannya well so-so lah, mediocre, nggak dibilang cepet banget enggak, dibilang lambat banget juga enggak, karena memang persyaratan ini harus dipenuhi dalam waktu setahun. Jadi kalau kalian belum memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu setahun, itu belum bisa apply YouTube Marketer Program. Kalau kalian lihat library video gue, itu mostly dibikin pakai handphone loh videonya. So, kalau kalian memang hanya bermodalkan handphone, itu gue rasa juga udah bisa. Memang lebih bagus lagi kalau kalian memiliki kamera yang proper, kemudian lighting yang oke juga. Tapi gue rasa dengan handphone aja itu sebenarnya udah bisa gitu loh. Memang akan lebih bagus lagi kalau misalnya punya tools yang sangat lengkap ya. Jadi kan videonya lebih menarik, terus kalau kalian memiliki editing skill yang oke, itu juga mungkin lebih bagus lagi, lebih bisa menarik banyak orang. Tapi nggak ada salahnya mencoba mulai dari handphone aja dulu. Apalagi dalam keadaan sekarang, rasanya kalau terlalu mengeluarkan banyak modal, menurut gue bukan pilihan yang tepat ya. Kita mengutilize aja alat apa yang udah ada, which is handphone. Gue rasa mayoritas udah pada punya, jadi kenapa nggak kita manfaatin itu. Sekarang kita ke langkah yang nomor 2. Ini nggak kalah penting nih, kita harus ngebikin akun AdSense. Oke, akun AdSense Google itu gampangnya adalah untuk menempatkan iklan di YouTube channel kalian, sehingga iklan kalian itu bisa termonitor dan kalian bisa mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut. Cara bikinnya itu nanti akan ada guide di sebelah sini ya. Jadi di situ kalian tinggal tekan aja tombolnya. Kemudian itu nanti kalian akan di redirect ke websitenya Google AdSense. Nah, di situ kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya seperti sign up biasa. Nanti akan ada tahap verifikasi dari Google. Tapi ini gua rasa kalau kalian udah memenuhi syarat pertama, yaitu 1000 subs dan 4000 jam tayang, rasa-rasanya sih udah hampir pasti itu akan disetujui ya Google AdSense kalian. Karena gini, Google AdSense itu juga beda kebijakan dengan yang dulu. Orang dulu tuh bisa bikin aja, dan tahap verifikasinya lebih gampang. Kalau sekarang itu memang kalau kalian melinkkan Google AdSense itu dengan website kalian, itu trafficnya harus tinggi. Dan kalau kalian melinkkan Google AdSense itu ke YouTube kalian itu harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dulu. Jadi kalau kalian membuat Google AdSense ini sebelum kalian memenuhi itu, apakah bisa? Jawabannya bisa juga, cuma belum tentu tahap verifikasinya ini akan bisa dilalui secara mulus, karena thresholdnya dia adalah 1000 subs dan 4000 jam tayang, itu baru kamu bisa meletakkan iklan supaya YouTube video kamu memiliki penghasilan. Kalau yang udah punya Google AdSense sebelumnya, itu juga bisa tinggal di link aja Google AdSense kalian yang sebelumnya itu ke YouTube account yang ini. Kalau in my case ini agak a little bit complicated ya, karena gue sebenarnya dulu udah pernah punya Google AdSense account, tapi itu under Yahoo account gue. Jadi waktu itu Yahoo account gue itu gue link ke Google AdSense, kemudian Google AdSense ini juga link lagi ke website gue, which waktu itu di Google AdSense yang sebelumnya sebenarnya masih ada beberapa dolar yang belum gue cairin, tapi karena belum memenuhi minimum paymentnya itu, jadi gue masih stay di situ. Itu aja gue udah lupa ternyata gue masih ada uang di situ. Nah, kemudian kemarin waktu gue bikin under YouTube channel yang ini, itu kan beda Google accountnya, kedetect tuh ternyata gue itu udah pernah punya Google AdSense account. Jadi apa yang gue lakuin, gue itu lebih prefer kayak start from new ya, jadi fresh start gitu. Gue nggak mau pusing lagi, apalagi yang dulu itu agak complicated, kecuali kalau yang dulu itu Google account juga. Ini enggak, dulu itu Google accountnya Google account juga, tapi based on Yahoo yang udah gue link, terus itu juga nge-link ke website gue, ada analyticalnya website gue juga. Itu jadi gue menghindari
kerumitan itu, akhirnya gue cancel account gue yang sebelumnya dan gue pakai akun yang baru ini untuk monetisasi channel YouTube gue sekarang. In my case, itu hanya makan waktu kurang lebih sehari verifikasinya. Jadi gue daftar, kemudian dia butuh waktu untuk verifikasi, dan ada juga warning karena ini COVID-19 jadi akan ada delay dan segala macamnya. Tapi sehari kemudian akhirnya dia mendetek bahwasanya memang akun gue yang udah gue cancel itu udah nggak bermasalah, sehingga gue jadi cuma punya satu account dan gue di verified karena memang sudah memenuhi 1000 subs dan 4000 jam tayang itu. Tahap ketiga atau yang terakhir. Jadi kalau kalian sudah memenuhi tahap 1 dan tahap kedua, itu otomatis di tahap ketiga ini itu kalian nggak perlu melakukan apa-apa, tapi ini otomatis berjalan. Jadi akan ada tulisan you are being reviewed. Itu artinya saat ini channel kalian itu tuh lagi ditelaah gitu ya sama tim Google. Dan itu biasanya yang ngetelaah itu bukan hanya bot, bukan hanya mesin, tapi dengar-dengar orangnya langsung yang akan mereview channel kalian. Nah, review ini orang Google yang mengetahui secara pasti dan detail apakah channel kamu eligible atau enggak untuk mendapatkan penghasilan. Tapi dia kasih tahu kriterianya. Jadi kalian bisa baca sendiri, itu di YouTube Monetization Policies itu juga sebenarnya banyak banget, tapi in a nutshell ya. Gampangnya gini, pokoknya kalau kalian kontennya original, nggak re-upload, kemudian nggak banyak copyright claim-nya, kalaupun ada copyright claim-nya mungkin kayak di video gue ada beberapa yang memiliki copyright claim, tapi itu sebatas kayak background music aja, dan itu kadang-kadang bukan background music yang gue masukin, tapi ada gue shot kalau pas gue video traveling, itu ada musiknya kayak musik pop gitu yang komersial yang berlicense. Nah itu nggak sengaja masuk audionya ke video gue dan itu akhirnya kena copyright claim. Kurang lebih yang seperti itu. Dan gue sekarang ternyata setelah di-review dan reviewnya itu buat gue makan waktu sekitar 3 hari, itu ternyata nggak kenapa-kenapa karena memang gue tidak bermaksud untuk membajak itu lagu atau menggunakan itu lagu untuk mempopularitaskan diri gue gitu, untuk menggrab view, menggrab subscriber. Kan banyak kayak yang re-upload konten yang memang sudah terkenal sehingga orang-orang itu akhirnya ke video kita gitu untuk ngeliat. Padahal itu juga re-upload. Yang paling gampang tuh kayak ada lirik video gitu ya, itu kan sebenarnya musik yang udah terkenal, misalnya musik pop, musik Taylor Swift, musik Billie Eilish, kemudian ditambahin hanya teks yang liriknya aja gitu. Nah itu kemungkinan besar nggak disetujui itu untuk monetize. Kalaupun monetize itu mungkin sharing ya. Tapi yang jelas tipsnya sih itu ya. Jadi kontennya original, kemudian juga akan dilihat juga tema channel ini tuh apa, apakah menyinggung hal-hal yang sensitif ya kayak sara gitu ya, kalau misalnya hate comments dan segala macamnya, hate video menyudutkan salah satu pihak, itu gue rasa juga kemungkinan besar untuk dimonetisasi agak sulit ya. Nah gue kontennya kan kebanyakan kanker dan traveling, jadi ya dalam 3 hari review mungkin orangnya juga udah paham konten gue banyakan akan mengenai hal itu, jadi gue disetujui untuk YouTube Partner Program. Nah, nanti setelah kalian disetujui, tampilan yang di studio.youtube.com yang tadinya kayak gini, itu akan berubah. Berubahnya jadi seperti ini. Nah, kalau udah disetujui, kalian langsung aja ke bagian dashboard videonya ya. Jadi di bagian monetization-nya atau di bagian monetisasi, itu udah nggak ada lagi argo-argo itu tadi. Jadi kalian langsung aja ke dashboard videonya. Nah di situ kalian langsung aja toggle yang tanda dolar. Itu udah bisa kalian toggle on atau off. Cuma ini akan ada 3 versi ya. Jadi kalau dolarnya hitam itu berarti kalian masih off. Kemudian kalau dolarnya warna hijau itu udah kalian on. Kalau dolarnya kuning itu sebenarnya dimonetisasi, tapi ada warningnya kayak kali ini nih ada warning at suitability, dan itu gue baca di dokumennya ternyata memang untuk video yang tema ini pemasangan iklannya itu agak sulit menemukan yang cocok karena kan ini juga target iklannya itu sesuai dengan tema videonya ya. Dan gue banyak yang kuning gini karena mungkin tema gue kanker, jadi agak sulit untuk target iklan yang cocok. Nah ada lagi yang kalau misalnya video cover itu biasanya sharing. Oh sama ada satu lagi yang warnanya tandanya merah.
Kalau warnanya merah itu ineligible karena memang ini video itu ada gue menggunakan lagu dan itu lagunya gue juga menggunakannya lama, jadi itu nggak bisa dimonetisasi. Jadi itulah dia guys, 3 langkah mudah untuk memonetisasi video di YouTube kamu. Dan ini hanya menggunakan handphone loh. Jadi kalau kalian memiliki peralatan yang lebih proper lagi, gue rasa ini bakal lebih gampang lagi untuk kalian capai. Dan di kesempatan ini gue juga mau ngucapin makasih kepada subscriber gue sama yang udah nonton ya perjalanan gue selama ini dari Life of Cancer Survivor ini. Semoga ini juga berguna buat kalian ya. Nah, buat temen-temen nih yang setelah ngeliat video ini mungkin jadi kepikiran pengen punya YouTube channel sendiri, tapi mungkin masih ada pertanyaan atau masih bingung-bingung dikit, boleh leave komen di bawah ini atau langsung DM aja Instagram gue. Kita mulai bareng-bareng, kita mungkin gali brainstorming bareng-bareng juga, dan kita sukses bareng-bareng. Akhir kata, semoga video ini berguna ya buat kalian semua. Stay safe, stay happy, dan see you in the next video. Bye-bye!